Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Hayyakumullah. Jazakallah khair. Masya Kita Allah. mulai Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama tentunya puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, memberikan segala kenikmatan kepada kita, khususnya di kala pandemi ini adalah kesehatan, dan tentunya yang paling utama adalah insya Allah nikmat Islam dan iman kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat ihsan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabiin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di akhir hisaban nanti. Amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah ada di pertemuan ke-13 dan insya Allah akan membahas hadis ke-12 Ustaz. Ya. Dan kita mulai seperti biasa, untuk tata tertib mohon kepada para peserta kajian menuliskan nama yang sebenarnya pada akun Zoom-nya, kemudian menyimak kajian dengan sungguh-sungguh, menulis kajian ini supaya kita bisa murojaah, mengingat kembali, dan tentunya terakhir kita bisa mengamalkan apa yang telah ilmu yang kita dapat dari Ustaz Hafizahullah. Setelah kajian tentunya akan ada sesi tanya jawab, dan setelah itu akan kita tutup. Tafadhol Ustaz untuk memulai kajian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini, waktu Indonesia Barat, kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam acara kajian rutin membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-12 di antara 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Dan seperti biasanya, ayyuhal ikhwah, sebelum kita menjelaskan hadis tersebut, terlebih dahulu kita menyimak bersama hadis tersebut yang insyaallah akan dibacakan oleh salah seorang di antara peserta. Nah, Al-haditsu tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Nah,
Beliau mengatakan rahimahullah, al-haditsu ats-tsani asyara. Hadis yang ke-12, yaitu di antara 42 hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disifati oleh Al-Imam An-Nawawi bahasanya hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis yang pokok di dalam agama ini. Banyak perkara-perkara agama yang kembali kepada hadis-hadis yang jumlahnya 42 ini yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Abdurrahman bin Sakhrin, sahabat yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga selainnya. Para ikhwah dan juga para akhwat, saudara dan saudari sekalian, hadis yang mulia ini adalah hadis yang agung, yang sebagian ulama sampai menyebutkan bahwa hadzal hadis aslun min usulil adab. Hadis ini adalah pokok di antara pokok-pokok adab. Jadi meskipun dia adalah sangat pendek ya, dan salah seorang di antara kita mungkin di majelis ini dia bisa menghafalnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tapi kata Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal haditsu aslun min usuli al-adab. Hadis yang satu ini atau hadis ini adalah hadis yang pokok di antara pokok-pokok adab. Jadi kalau seseorang ingin baik adabnya, adab terhadap Allah Rabbul Alamin, adab terhadap Rasulullah SAW, adab terhadap manusia secara umum, bahkan adab seseorang terhadap dirinya sendiri, maka sebenarnya hadis ini sudah mencukupi. Kalau dia memahami maknanya dan berkeinginan untuk mengamalkan isinya. Berkata Hamzah Al-Kinani rahimahullah, hadzal haditsu thuluthul Islam. Hadis ini adalah sepertiga dari Islam. Nah, ini menunjukkan kedudukan hadis ini. Dia adalah sepertiga dari Islam. Kemudian Ibnu Abdul Barr rahimahullah beliau mengatakan kalamu hadza sallallahu alaihi wasallam minal kalamil jami'i lil ma'ani al-katsiratil jalilati fil alfadhi al-qalilah wa huwa ma lam yaqulhu ahadun qablahu wallahu a'lam. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk ucapan yang meliputi seluruh makna-makna yang besar dalam lafaz yang sangat pendek. Dan ini, kata beliau, sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun sebelum Rasulullah SAW. Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan, wa hadzal haditsu rub'u al-islami ala ma qalahu Abu Dawud.
wa aqulu bal huwa nisful Islam, bal huwal Islamu kulluh. Beliau mengatakan, dan hadis ini adalah seperempat dari Islam, sesuai dengan ucapan Abu Dawud. Bahkan tadi ada yang mengatakan sepertiga. Wa aqul, dan aku katakan bahwa dia adalah separuh dari Islam. Bahkan aku katakan bahwasanya hadis ini mencakup Islam secara keseluruhan. Nah, ini menunjukkan tentang juga keutamaan hadis yang akan kita pelajari ini. Berkata San'ani, anna hadzal haditha min jawami'i al-kalimi an-nabawiyah, ya'ummu al-aqwala wa ya'ummu al-af'al. Hadis ini adalah termasuk jawami'ul kalim, kata yang sederhana, yang sedikit tapi mencakup banyak makna, yang mencakup seluruh ucapan dan juga perbuatan. Maka ucapan-ucapan para ulama ini menunjukkan tentang kedudukan yang tinggi yang ada di dalam atau yang dimiliki oleh hadis yang ke-12 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Coba kita telaah satu persatu dan kita pahami bersama hadis Nabi SAW ini. Beliau mengatakan, min husni islamil mar'i, termasuk di antara kebaikan Islam seseorang. Kita tahu bahwasanya Islam secara bahasa artinya adalah menyerahkan. Aslama yuslimu islaman artinya adalah menyerahkan. Seseorang mengatakan, aslamtu nafsi li fulan, aku menyerahkan diriku untuk si fulan. Ini adalah makna Islam secara bahasa. Kenapa agama Islam dinamakan dengan Islam, dan kenapa seorang yang memeluk agama Islam dikatakan sebagai seorang Muslim? Kenapa? Dan apa hubungan antara Islam dengan menyerahkan diri? Karena seseorang ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus siap untuk menyerahkan dirinya dan apa yang dia miliki untuk Allahu Rabbul Alamin. Yang sebelumnya mungkin ada di antara manusia atau di antara orang yang mereka masih di luar Islam sebagai orang yang kafir. Dia serahkan dirinya atau dia belum serahkan dirinya kepada Allah. Dia masih mengikuti hawa nafsunya. Dia masih menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya kepada selain Allah, kepada makhluk. Ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allahu Rabbul Alamin. Ini adalah makna dari Islam. Dan kenapa Islam dinamakan dengan Islam? Karena seorang Muslim ketika dia masuk ke dalam agama Islam berarti dia siap untuk menyerahkan dirinya dan apa yang dia miliki dan juga ibadahnya kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, bentuk penyerahan diri kepada Allah ini ada yang sifatnya mutlak, harus ada dalam diri seorang Muslim. Dan ada di antaranya yang merupakan kesempurnaan. Ada yang harus ada. Kalau sampai bentuk penyerahan diri ini tidak ada,
maka dia berarti batal keislamannya dan dia keluar dari agama Islam. Dan ada di antaranya yang hanya kesempurnaan saja. Seandainya itu tidak ada, maka tidak membatalkan keislaman seseorang. Contoh yang pertama, yang itu harus ada dalam diri seseorang muslim adalah menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Maka ini penyerahan diri yang mutlak harus ada. Kalau sampai ini tidak ada, ya meskipun dia berbuat baik kepada orang lain, murah senyum kepada orang lain, membantu kepada orang lain, tapi kalau dia tidak menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah, tapi masih menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka batal keislamannya. Dia tidak dianggap sebagai seorang muslim, karena bentuk penyerahan diri yang satu ini harus ada pada diri seorang muslim. Taib. Kemudian di sana ada bentuk penyerahan diri yang merupakan kesempurnaan, dan kesempurnaan itu wallahu ta'ala alam juga terbagi menjadi beberapa. Di antaranya adalah kesempurnaan yang wajib. Ya, kesempurnaan yang wajib. Artinya kalau sampai dia tidak melakukan kesempurnaan yang wajib tadi, dia melakukan dosa. Harusnya dia sebagai seorang muslim, sebagai bentuk penyerahan diri dia adalah melakukan yang wajib tadi. Ketika dia tidak melakukan, berarti keislamannya kurang, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Contoh misalnya berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya misalnya memberikan nafkah kepada keluarga. Baik, ini adalah sesuatu yang wajib. Ketika dia adalah seorang muslim, maka dia harus siap untuk menyerahkan dirinya kepada Allah. Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah telah mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, seorang muslim, seorang yang sudah mengaku ana pasrah kepada Allah, ketika dia membaca firman Allah ini dan juga sabda Nabi SAW tentang keharusan untuk berbakti kepada orang tua, maka dia harus menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah, pasrah. Dia harus berbakti kepada orang tuanya. Bagaimanapun kedudukan dia di mata bawahannya, di mata masyarakat, dan mungkin orang tuanya tidak memiliki kedudukan, tapi dia harus pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah. Ini adalah syariat Allah. Ana sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Berarti dia telah menyerahkan diri kepada Allah di dalam permasalahan ini. Dia harus sempatkan waktunya, sempatkan tenaganya sesuai dengan kemampuan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini bentuk penyerahan diri dia kepada Allah. Taib, kalau ini sampai tidak dilakukan, artinya ketika dia durhaka kepada orang tuanya, berarti ada bagian dari ajaran Islam ini yang merupakan bentuk penyerahan diri yang tidak dia lakukan. Ini tentunya bertentangan dengan penyerahan diri kepada Allah, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari
agama Islam. Contoh yang lain adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia makan, maka dia memberi makan kepada istrinya. Kalau dia memakai pakaian, maka kewajiban dia adalah memberikan pakaian kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Dan ini adalah bagian dari syariat Islam. Islam mengharuskan bagi laki-laki untuk memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki mereka memimpin para wanita dengan sebab Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka, itu memberikan kelebihan bagi laki-laki, dan dengan sebab nafkah yang mereka berikan kepada keluarganya. Dalam hadis bahwasanya seorang kepala rumah tangga ini dia akan ditanya tentang orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Apakah dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang bapak, sebagai seorang kepala rumah tangga atau tidak? Sehingga seorang muslim kalau dia menyadari ini adalah perintah Allah dan ini adalah perintah Nabi SAW, maka dia berserah diri. Uang yang dia dapatkan, dia punya kesibukan, maka dia harus menyempatkan di antara waktunya untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dia sayang hartanya, tapi ketika dia tahu ini adalah termasuk tanggung jawabnya dan ini adalah perintah Allah dan juga Rasulnya, maka dia belanjakan hartanya tersebut untuk anak dan juga istrinya. Nah ini kalau seseorang sempurna keislamannya dan menyadari itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim, maka dia akan melakukannya. Ketika dia tidak melakukannya, menyanyiakan anak dan juga istrinya, membiarkan mereka terbengkalai, kelaparan, tidak memakai pakaian yang pantas untuk orang-orang yang semisal dengan mereka, maka ini adalah sebuah dosa. Berarti penyerahan diri dia kurang di sini. Dia melakukan dosa tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Ada penyerahan diri yang tidak dia lakukan. Cuma di sini bukan sesuatu yang fatal yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tidak. Berarti di sana ada kesempurnaan Islam yang wajib. Kemudian di sana ada kesempurnaan penyerahan diri, kesempurnaan Islam yang mustahab, yang sifatnya adalah dianjurkan. Contoh misalnya banyak ya, sedekah-sedekah yang sunnah. Seseorang sudah melaksanakan kewajiban membayar zakat dan dia memiliki kelebihan uang. Dia melihat kepada hartanya dan dia melihat di depannya ada orang yang membutuhkan, seorang miskin, seorang fakir, atau dia melihat ada rumah di antara rumah-rumah Allah yang sedang dibangun misalnya, atau dia melihat pondok yang sedang mau dibangun misalnya, membutuhkan ruang kelas atau fasilitas yang ada di pondok tersebut untuk kepentingan para penuntut ilmu. Kewajiban membayar zakat sudah dia tunaikan. Tapi ketika dia melihat di depannya ada lahan untuk bersedekah, kesempatan untuk bersedekah, dan dia mengetahui tentang keutamaan melakukan infak dan juga sedekah. Allah SWT mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan hendaklah kalian berinfak dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian
sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan aku, tunda kematianku sampai beberapa waktu, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kemudian aku akan bersedekah dengan sebagian hartaku dan jadilah aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya, ketika seseorang dalam keadaan dia sudah akan meninggal dunia, berangan-angan seandainya diakhirkan dan ditunda kematiannya sehingga dia bisa bersedekah. Ini menunjukkan tentang besarnya pahala bersedekah dan menunjukkan bahwasanya di antara hal yang bermanfaat setelah seseorang meninggal dunia adalah sedekah yang dia keluarkan di dunia. Nah, seorang muslim yang memiliki kesempurnaan dalam penyerahan diri, bukan hanya jiwanya yang dia serahkan kepada Allah, bahkan hartanya dia juga serahkan urusannya kepada Allah SWT. Allah menginginkan kita bersedekah dengan harta tersebut, maka dengan mudah dia keluarkan harta tersebut. Harta yang dia miliki adalah dari Allah SWT. Allah SWT yang memberikan, Allah SWT yang meluaskan rezeki tersebut. Maka dia pun pasrahkan dirinya dan dia pasrahkan juga hartanya. Ya Allah, apa yang kau inginkan dari harta ini? Allah menginginkan diinfakkan sebagiannya untuk orang fakir, orang miskin, atau keluarga yang membutuhkan. Maka dengan lapangnya dia berikan sebagian hartanya kepada orang-orang tersebut. Allah menginginkan supaya disalurkan harta atau sebagian harta tersebut untuk dalam rangka dakwah di jalan Allah, maka dia salurkan di jalan dakwah kepada Allah SWT. Nah, ini termasuk kesempurnaan Islam dan penyerahan diri seseorang. Termasuk hartanya dia serahkan. Termasuk diantaranya, selain masalah harta, juga sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Semakin seseorang penyerahan dirinya sempurna kepada Allah, maka dia akan semakin semangat untuk menggunakan badannya ini, menggunakan waktunya untuk Allah SWT. Semakin tinggi derajat keislaman seseorang, maka dia berusaha bagaimana tangannya, kakinya, dan seluruh badannya tunduk semuanya kepada Allah SWT. Bukan hanya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib. Kalau dia masih mampu untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka dia tundukkan badannya untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Kalau keislaman seseorang semakin sempurna, semakin tinggi, maka demikian pula umur, waktu, usia yang Allah SWT berikan kepada seseorang, dia juga serahkan semuanya kepada Allah SWT. Karena ini adalah pemberian dari Allah. Diberikan oleh Allah waktu, diberikan oleh Allah usia. Dia gunakan waktu dan usia dan kesempatan tersebut bagaimana dia mencari keridhaan Allah SWT. Ya, antum lihat bagaimana sebenarnya makna yang dalam dari keislaman. Jadi Islam secara umum adalah penyerahan diri. Ya, jadi kalau kita melihat Islam yang sempurna, penyerahan diri yang sempurna dari seseorang, ya dia menyerahkan mulai dari ibadahnya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Menyerahkan jasadnya, menyerahkan waktunya, menyerahkan hartanya, bahkan menyerahkan keluarganya. Lillahi Rabbil Alamin, untuk Allah Rabbil Alamin. Ini adalah makna Islam secara umum. Nah, beliau SAW mengatakan di sini,
min husni islamil mar'i. Termasuk, ya, dan min di sini adalah mereka mengatakan min tab'idiyah. Min yang menunjukkan tentang sebagian. Artinya apa yang disebutkan setelahnya adalah bagian dari sesuatu. Min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan, termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Beliau mengatakan kesempurnaan Islam atau kebaikan Islam seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya seperti yang tadi kita sampaikan, bahwasanya Islam ini ada yang merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, dan ada di antaranya yang merupakan kesempurnaan. Dan kesempurnaan ada yang kesempurnaan Islam yang wajib dan ada kesempurnaan Islam yang mustahab. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang. Seseorang di sini, kalau kita lihat lafadznya al-mar'u, ini laki-laki, tetapi maksudnya adalah mencakup laki-laki maupun wanita. Karena kalau wanita ini al-mar'ah, kalau al-mar'u asalnya dia adalah laki-laki, tapi maksudnya di sini adalah mencakup laki-laki dan juga wanita. Disebutkan dengan lafadz al-mar'u karena memang kedudukan laki-laki ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Min husni islamil mar'i, termasuk kesempurnaan Islam seseorang. Tarkuhu ma la ya'nih, apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang yang menunjukkan Islam seseorang terkadang berupa menjalankan sesuatu, dan terkadang berupa meninggalkan sesuatu. Ya, menyerahkan diri terkadang berupa melakukan perbuatan dan terkadang meninggalkan perbuatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT, yang kita berserah diri kepada Allah. Kalau Allah menyuruh, memerintah, ya berarti termasuk menyerahkan diri adalah menjalankan. Kalau Allah SWT melarang atau mengabarkan bahwasanya itu tidak bermanfaat, maka seseorang menyerahkan diri dengan cara meninggalkan. Termasuk kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan. Ya, jadi terkadang Islam, bentuk penyerahan diri seseorang kepada Allah adalah dia meninggalkan sesuatu. Hawa nafsunya sebenarnya ingin melakukan, tapi dia sudah berserah diri kepada Allah. Dia tidak ingin mengikuti hawa nafsunya, dia ingin mengikuti keridhaan Allah. Maka dia berserah diri dan siap untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Ma la ya'ni, apa yang tidak bermanfaat bagi dia, apa yang tidak ada urusan dengan orang tersebut. Apa yang dimaksud dengan ucapan beliau ma la ya'ni, apa yang tidak bermanfaat baginya? Yang dimaksud adalah apa yang tidak ada maslahat, apa yang tidak ada manfaat untuk seseorang, baik yang berkaitan dengan akhiratnya maupun yang berkaitan dengan dunianya. Ma la ya'ni, segala sesuatu yang tidak ada maslahat, tidak ada manfaat bagi seseorang, baik yang berkaitan dengan akhiratnya ataupun dunianya. Berarti di sini lafaz yang umum. Para ulama menjelaskan apa yang tidak ada maslahat bagi seseorang, yang tidak ada manfaat bagi seseorang,
untuk akhiratnya maupun dunianya ini terkumpul di dalam 4 perkara. 4 perkara ini tidak membawa maslahat dan kebaikan bagi seseorang baik di akhirat maupun di dunia. Kita lihat, yang pertama adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apakah ini ada maslahat bagi seseorang di akhirat? Tidak, bahkan mudarat. Demikian pula di dunia, sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti akan membawa bencana bagi seseorang. Ya, kalau Allah SWT tidak memaafkan dosa tersebut, maka akan ada akibatnya di dunia. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Dan tidaklah Allah SWT mengharamkan sesuatu kecuali di sana ada hikmahnya. Kenapa Allah SWT mengharamkan zina? Ya, karena di situ ada mudarat bagi seseorang, baik yang berkaitan dengan dunianya maupun dengan akhiratnya. Penyakit kelamin, penyakit yang berbahaya, rusaknya keluarga, campurnya nasab, hilangnya sifat cemburu, dan kerusakan-kerusakan yang lain. Maka jelas perkara-perkara yang diharamkan ini masuk dalam ucapan beliau ma la ya'ni, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang di akhirat maupun di dunianya. Maka seorang muslim meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan telah berlalu ucapan Nabi SAW, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang maka hendaklah kalian jauhi. Berarti min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seseorang, kesempurnaan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, termasuk diantaranya adalah perkara yang haram. Kemudian yang kedua, masuk dalam ucapan beliau ma la ya'ni, yang tidak ada manfaat bagi seseorang adalah perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh, yaitu yang dibenci di dalam agama ini. Dia tidak sampai kepada keharaman, tapi yakinlah bahwasanya di dalam satu yang makruh tadi, ya, ada hikmah kenapa Allah SWT membencinya. Kenapa di dalam syariat ini sesuatu tersebut dibenci. Contoh misalnya tidur antara atau sebelum Isya. Seseorang makan ketika bersandar ketika dia makan. Maka ini adalah sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci. Seseorang makan bawang merah dan juga bawang putih dalam keadaan mentah. Ini adalah perkara yang makruh. Nah, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang makruh. Meskipun dia tidak sampai kepada keharaman, tapi dia mengetahui dan menyadari bahwasanya tidaklah itu dimakruhkan dalam agama kecuali di sana ada hikmahnya. Kalau dia bersungguh-sungguh meninggalkan perkara yang makruh tadi, maka itu adalah kebaikan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa yang masuk dalam ucapan Nabi SAW, sesuatu yang tidak memberikan manfaat, yaitu perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang samar bagi orang yang tidak jelas hukumnya. Ya, tidak jelas hukum perkara tersebut. Maka dalam keadaan demikian, ketika dia menghadapi sesuatu yang samar, dia nggak tahu apakah ini boleh atau tidak. Samar baginya apakah dia haram atau halal.
Maka dalam keadaan demikian, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang samar tadi. Sebagaimana dalam hadis yang sudah berlalu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjauhi perkara yang samar tadi, maka sungguh dia telah membebaskan agamanya dan juga kehormatannya. Berarti orang yang tidak jelas baginya hukum sebuah perkara, apakah dia halal atau haram, boleh atau tidak, yang hati-hati bagi dia adalah meninggalkan. Berarti termasuk ucapan Nabi SAW, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada maslahat untuknya, tidak ada manfaat untuknya, adalah meninggalkan perkara-perkara yang samar, yang penuh dengan syubhat. Dia cari sesuatu yang jelas, dan sudah berlalu hadis da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Adalah engkau tinggalkan sesuatu yang menjadikan engkau ragu kepada sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis yang ke-11 yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian yang keempat, di antara makna ma la ya'ni, sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada maslahat bagi seseorang, adalah perkara-perkara yang mubah yang berlebihan. Perkara-perkara yang boleh, yang mubah, yang berlebihan. Maksudnya adalah yang dimaksud dengan berlebihan di sini lebih dari keperluannya. Ya, seseorang dalam kehidupan sehari-hari dia memerlukan perkara-perkara yang mubah. Makan dan juga minum, ini adalah perkara yang mubah. Ya, seseorang olahraga, perkara yang mubah. Seseorang butuh untuk berbicara dengan orang lain, ini perkara yang boleh-boleh saja. Tapi kalau seseorang semakin kuat keislamannya, maka dia berusaha berhati-hati dalam perkara yang mubah tadi. Dia tidak ingin berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah tadi. Ya, dia tahu makan dan minum memang boleh dalam Islam. Itu sesuatu yang halal. Tapi seorang yang semakin sempurna keislamannya, maka dia akan berusaha bagaimana waktu yang hanya sebentar di dunia ini dia gunakan sebaik-baiknya di dalam perkara yang memberikan manfaat bagi dirinya. Ya, sehingga makan dan minum dia tidak berlebihan. Sekedar dia bisa menegakkan tulang sulbinya. Makan, sekedar dia bisa melakukan ibadah, melakukan kewajiban, melakukan aktivitas. Dan tidak berlebihan di dalam makan dan juga minum, sehingga pikiran dia tertuju pada makan dan juga minum. Ini berlebihan. Ya, silakan seseorang makan dan juga minum, tapi jangan sampai dia berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hendaklah kalian makan dan juga minum, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Karena biasanya orang yang banyak makan, nanti dia akan mudah, ya, dalam keadaan dia malas untuk melakukan aktivitas, sehingga termasuk diantaranya malas dalam melakukan ibadah, berat untuk melakukan ibadah karena terlalu berlebihan di dalam makan dan juga minum. Belum lagi persiapan sebelum makan dan minum tersebut. Dia harus masak ini dan masak itu, belanja ini dan belanja itu untuk memenuhi keinginan dia. Jadi sebelum makan dia sudah tersibukkan, dan setelah makan juga ada efeknya. Nah, seorang muslim yang semakin sempurna penyempurnaan penyerahan diri dia kepada Allah,
maka dia berusaha bagaimana dalam makan dan juga minum dia berusaha untuk sekedarnya, tidak berlebihan dari apa yang dia butuhkan. Seseorang mau olahraga, fadhal, silahkan dia olahraga, itu adalah perkara yang boleh, asalkan menjaga aturannya, tapi dia tidak berlebihan, ya, menjadikan seakan-akan olahraga ini sebagai aktivitas utama di dalam hidup dia yang hanya sekali ini. Sehingga seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya yang 24 jam ini, sebagian besar waktunya adalah untuk melakukan olahraga. Ini berlebihan. Silahkan kita olahraga untuk menjaga kesehatan kita, menjaga vitalitas kita, menjaga kebugaran badan kita, karena memang kita dituntut untuk menjaga kesehatan. Tidak mungkin kita bisa beraktivitas, ibadah dengan baik, dakwah dengan baik, mengajar dengan baik, kecuali dalam keadaan kita sehat. Nah, di antara wasilahnya adalah dengan kita berolahraga. Banyak orang yang malas berolahraga, akhirnya dia sakit. Silakan kita berolahraga, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai menghabiskan waktu. Sehingga jadilah olahraga tersebut aktivitas dia yang utama dalam hidup dia yang hanya sekali ini. Padahal kita tahu bahwasanya tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah, bukan untuk berolahraga. Silakan kita berolahraga dengan tujuan untuk mendukung ibadah kita. Nah, ini seorang semakin tinggi penyerahan diri dia kepada Allah di dalam masalah perkara yang mubah pun, ya, dia berusaha untuk berhati-hati, jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai melebihi batas. Antum lihat, ya, ketika kita mendengar penjelasan para ulama tentang masalah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, ternyata demikian luasnya, ternyata demikian dalamnya. Meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang makruh, meninggalkan perkara yang samar, bahkan termasuk berlebihan di dalam perkara yang mubah pun ternyata masuk di dalam hadis ini. Para ikhwah dan juga para akhwat, saudara dan juga saudari sekalian, dimanapun antum berada. Setelah kita mendengar penjelasan dari hadis yang mulia ini, tentunya marilah kita berusaha untuk mempraktekkan hadis Nabi SAW ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan para ulama menjelaskan, untuk mencapai derajat ini, derajat yang tinggi, keislaman yang sebenarnya, maka ini kita perlu yang dinamakan dengan muraqabatullah. Kita perlu dengan merasa diawasi oleh Allah dalam beraktivitas. Maka apabila seseorang dalam kehidupan dia sehari-hari merasa diawasi oleh Allah, bahwasanya Allah SWT melihat dia, Allah SWT mendengar apa yang dia ucapkan, mengetahui dimanapun dia berada, maka dia berusaha, karena dia merasa dilihat oleh Allah, bagaimana supaya seluruh aktivitas dia, seluruh waktunya, bahkan makan dan juga minumnya, karena dia merasa diawasi oleh Allah, itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini kalau seseorang sudah sampai derajat ini, dan adalah derajat ihsan. Memang derajat yang tinggi. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan sudah berlalu dalam hadis yang kedua. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan seandainya engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT melihat dirimu. Kalau kita melatih diri kita untuk merasa diawasi oleh Allah, maka ini akan sangat berpengaruh kepada keislaman dan penyerahan diri seseorang. Dia akan berusaha untuk menjaga lisannya. Dia berbicara, dan berbicara boleh, tapi dia
berbicara secukupnya. Ya, tidak berbicara secara berlebihan. Fudul kalam, berlebihan di dalam berbicara. Makan dan juga minum dia akan menjaganya, tidak berlebihan. Ya, beraktivitas dengan perkara yang mubah, dia juga akan menjaganya. Waktu, dia akan berusaha untuk menjaga waktu, tidak menyanyiakan waktu, melihat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dia akan berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebagian ulama, karena dia tentunya sudah sampai derajat yang tinggi ini, merasa diawasi oleh Allah, dia mengatakan bahwasanya tidak halal bagiku untuk menyanyiakan sekejap pun dari umurku. Karena dia terus merasa diawasi oleh Allah. Sehingga waktu pun tidak mau dia sia-siakan. Ya, sebagian ulama sambil berjalan dia minta untuk dibacakan kitab. Bahkan ada sebagian mereka yang tidak ingin menyanyiakan waktunya, ke dalam keadaan dia berada di dalam kamar kecil, membuang hajatnya, dia minta seorang anaknya untuk membacakan sesuatu di luar. Karena dia berada di dalam dan dia ingin mendengar sesuatu yang bermanfaat. Dia tidak berucap, tapi dia ingin mendengar sesuatu yang bermanfaat, tidak ingin menyanyiakan beberapa menit di tempat tersebut tanpa ada faedah sedikit pun. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana baiknya Islam mereka dan bagaimana mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi marilah kita mulai dari sekarang berusaha untuk menyempurnakan keislaman kita. Banyak apalagi di zaman sekarang ya, terbukanya teknologi, di sana ditemukan alat-alat yang semakin memudahkan manusia. Banyak fasilitas yang bisa kita lihat dalam HP yang ada di dalam genggaman kita. Apa saja ada di situ. Mau berita, ya mau video, mau apa saja bisa kita dapatkan di situ. Ya, sehingga seseorang punya HP satu, tapi banyak kegiatan, banyak aktivitas yang bisa dia lakukan dari satu HP tersebut. Nah, ini ujian tersendiri bagi seseorang. Karena termasuk di antaranya yang membuang energi kita, membuang waktu kita dan menyanyiakan waktu kita adalah ya apa yang dinamakan dengan HP dan juga yang semisalnya. Sekarang kalau kita hitung berapa menit kita membaca Al-Quran dalam satu hari. Kalau dia membaca Al-Quran dalam satu, alhamdulillah, itu sudah mending. Ada sebagian orang tidak membaca Al-Quran dalam 3 hari. Bahkan ada yang seminggu tidak baca Al-Quran. Sementara ketika dia berada di depan HP tersebut, bisa dia berjam-jam. Ya, dan dia tidak merasa menghabiskan waktunya. Ya, sebagian orang yang soleh, ketika dia menunggu misalnya, menunggu antrian di tempat dokter atau keperluan di kantor misalnya, dia menunggu dengan, kalau dia semakin bagus keislamannya, dia tidak ingin menyanyiakan waktunya dengan cara dia mendengarkan Al-Quran atau dia menulis sesuatu yang bermanfaat, membaca sesuatu yang bermanfaat atau membaca Al-Quran. Tapi sebagian memanfaatkan menit-menit penungguan tadi untuk ya misalnya membaca berita. Hanya sekedar membaca berita. Yang itu kalau diperhatikan nggak ada masalah dan manfaatnya bagi seseorang. Besok dia sudah lupa dengan berita tadi. Padahal seandainya dia gunakan ya 5 menit, 10 menit yang dia gunakan untuk membaca berita tadi, untuk membaca Al-Quran, sudah berapa kebaikan yang dia dapatkan. Satu huruf, satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi
10 kebaikan. Seandainya dia gunakan beberapa menit tadi untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Itu kurang dari 30 detik seorang mengatakan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ternyata kalau kita ucapkan kalimat ini sangat memberatkan timbangan kita di akhirat. Kan kita masing-masing ingin timbangan kebaikannya di akhirat itu berat. Dan Nabi SAW telah mengabarkan tentang salah satu di antara amalan yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Cuma yaitu tadi, karena syaitan, ya, akhirnya kita banyak menyanyiakan perkara, banyak menyanyiakan waktu kita. Dan syaitan membisiki, ayo manfaatkan waktumu dengan baik dengan cara membuka HP ini. Jadi dihiasi-hiasi seakan-akan kalau kita membuka HP tadi, ketika kita menunggu, seakan-akan kita memanfaatkan waktu dengan baik. Padahal tergantung kita membuka HP untuk apa. Nah ini terkadang sudah berlalu, bertahun-tahun, berhari-hari. Ya, dan kita tidak menyadari yang demikian. Maka jelas hadis ini adalah hadis yang agung, yang hendaknya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin di sana ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilahkan. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah diberikan. Untuk sesi tanya jawabnya berapa ini Ustaz, slot waktunya Ustaz? separuh saja ya. Baik, soalnya lumayan banyak Ustaz. Satu aja mungkin yang mewakili. Ya, nah, Ya. mungkin pertanyaan pertama tadi Ustaz ya. Pertanyaan pertama yang masuk. Ini tentang istri yang mencari nafkah Ustaz. Apabila suami dan istri mencari nafkah dan penghasilan istri lebih tinggi dari suami dan juga membiayai pengeluaran rumah tangga, apakah boleh Ustaz? Ya. Dan yang menyambung Ustaz, yang menyambung pertanyaan ini kebetulan diizinkan oleh suaminya untuk bekerja di luar. Ya. Asal yang mencari rezeki untuk keluarga adalah sang suami. Kewajiban ini adalah kewajiban seorang suami. Sebagaimana dalam ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki ini adalah pemimpin bagi wanita? Di antaranya adalah dengan sebab mereka lah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Seandainya seorang istri ternyata dia juga memiliki pekerjaan, mungkin dia di rumah dan sambil jualan online, dan ternyata hasil dari jualan ini lebih dari apa yang didapatkan oleh sang suami, maka harta yang dia dapatkan ini adalah milik istri tersebut. Dia yang bekerja dan dialah yang mendapatkan keuntungannya, maka harta tersebut adalah harta sang istri. Dan tidak ada kewajiban bagi istri tersebut untuk memberikan nafkah keluarganya, meskipun dia memiliki harta, meskipun dia memiliki gaji yang lebih dari suaminya. Maka asalnya seluruh kebutuhan pokok keluarga tersebut ya menjadi tanggungan sang suami. Tidak berhak seorang suami untuk memaksa istrinya mengeluarkan sebagian hartanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ini adalah tanggung jawab dia. Meskipun sang istri dia memiliki uang atau memiliki
gaji yang lebih daripada gaji suaminya. Nah, ini perlu kita jadikan perhatian. Kalau misalnya seorang istri dengan kelapangan dadanya ingin membantu suaminya, dia melihat suaminya punya pekerjaan, tapi ternyata, dan dia sudah berusaha mencukupi keluarganya, tapi ternyata dia melihat masih kesulitan untuk mencukupi keluarganya dengan dia mengandalkan dari pekerjaan. Kemudian sang istri ingin memberikan, ingin membantu, bersedekah. Maka ya demikian tidak masalah. Bahkan seorang istri apabila dia membantu dan tujuannya adalah bersedekah sebagaimana yang banyak Allah SWT perintahkan di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala. Justru kepada suaminya dan kepada orang yang paling dekat dengan dirinya itu lebih utama. Ketika dia melihat suaminya membutuhkan dan tetangga ada yang membutuhkan, maka yang lebih berat untuk dia bantu adalah suaminya sendiri. Jadi kalau dia ingin bersedekah, ya, maka orang yang paling berhak untuk dia berikan adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, keluarganya, termasuk diantaranya adalah suaminya. Ya, tapi seorang suami tidak boleh memaksa istrinya untuk membantu. Jadi kalau memang sang istri lapang dadanya, terbuka dan dengan ikhlas membantu, silakan, dan dia mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Qadarullah Ana bekerja sebagai ATC atau pengatur lalu lintas udara. Alhamdulillah sangat mensyukuri nikmat yang Allah berikan, terutama pada situasi yang haji tiba bisa melayani penerbangan para jamaah, dan juga kadang kami terpaksa terlambat melaksanakan sholat berjamaah di masjid kantor atau harus bergantian berjaga karena tidak bisa meninggalkan tugas dalam melayani penerbangan baik internasional maupun domestik. Pertanyaannya Ustadz, apakah hal yang Anda alami ini termasuk uzur yang menyebabkan bisa menunda sholat berjamaah? ya. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini termasuk uzur, ya. Termasuk uzur. Karena tentunya pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang sangat sangat penting, ya. Artinya kalau sampai kita lalai, maka akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal. Sehingga seseorang apabila dia agak mengundurkan sedikit, ya, sholat berjamaahnya, artinya yang seharusnya jam 12, karena ini ada pesawat yang turun atau ada pesawat yang akan naik, ya, sehingga dia terlambat sampai jam 12.30, tidak masalah. Ini termasuk uzur yang syar'i, yang seseorang diberikan uzur dalam mengakhirkan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, Anda ingin bertanya terkait tentang perselingkuhan Ustaz. Jika seseorang tersebut sudah bertaubat, apakah seorang tersebut harus membayar kafaroh seperti perintah bayaran kafaroh tentang menzihar dalam surat Al-Mujadalah ayat 1-4? Dan bagaimana dengan hukum perselingkuhan ini? Apakah ada kafarohnya? ya, kalau yang ditanyakan adalah dia telah berzina, ya, melakukan hubungan di luar nikah, maka apa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia ingin bertobat dari dosa zina tersebut? Pertama, dia harus berusaha untuk menutupi dosa tersebut. Jangan dia kabarkan kepada orang lain. Kalau Allah SWT telah menutupi dosa tadi, maka jangan dia kabarkan kepada siapapun. Cukuplah antara dia dengan Allah. Kemudian yang kedua, dia menyesal. Kemudian yang ketiga, dia tinggalkan. Ya, dan berusaha untuk memutus segala
wasilah, segala cara atau sarana yang bisa menjerumuskan dia kembali kepada perselingkuhan tadi. Nomornya diputus, kalau bisa, kalau memang masih terbayang-bayang, ya bagaimana pindah rumah atau pindah daerah misalnya. Dan dia harus mengambil pelajaran apa yang sebenarnya menjadikan dia terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Mungkin di sana ada pergaulan bebas yang tidak dia indahkan, ya, atau dia mencoba-coba misalnya di media sosial untuk berkenalan dengan seseorang dan seterusnya, maka yang demikian harus dia putus. Sarana-sarana yang kira-kira menjadikan dia terjerumus kembali dalam perzinahan tadi, hendaklah dia putus. Kemudian yang ketiga adalah berniat kembali di masa yang akan datang untuk tidak melakukan yang demikian. Tidak ada di sana kafarah. Ya, kafarah tertentu. Ya, misalnya tadi disebutkan kafaratul zihar. Enggak ada di sana syariat yang menunjukkan demikian. Jadi, seseorang yang ingin bertobat dari perbuatan zina tadi, hendaklah dia melakukan apa yang tadi kita sebutkan tanpa membayar kafarah sedikit pun. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. baik, bonus Pak. Ya, Nah, ini barakallahu. mungkin sering yang ini mungkin sering dialami mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari kita Ustaz. Ya, Saya seorang ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan Jumat Bersih atau Jumat Berkah. Kegiatan berbagi kepada yang membutuhkan dengan cara berkeliling. ya. Karena bagaimana terkait dengan fitrah saya sebagai seorang wanita yang harus berada di rumah. Baik. Allah SWT mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian berdiam diri di rumah kalian. Memang asalnya yang namanya wanita ini banyak berdiam diri di rumah. Itu adalah maslahat untuk dirinya, maslahat untuk suaminya, maslahat untuk anak-anaknya. Ketika dia banyak keluar dari rumahnya, maka pekerjaan rumah terbengkalai dan anak-anak juga perhatiannya menjadi kurang, suami juga tidak terurus dan seterusnya. Memang asalnya yang namanya wanita muslimah ini berada dalam rumahnya. Tapi bukan berarti dia diharamkan untuk keluar. Boleh, seandainya dia ingin sekali-kali ingin sholat di masjid, maka jangan kita larang seorang wanita untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Kemudian kalau dia sekali-kali ingin berkunjung ke rumah keluarganya, ya maka tidak masalah. Apalagi tujuannya adalah untuk silaturahim dan yang ada di sekitar rumahnya saja, tidak sampai kepada safar. Kalau safar memang harus ada mahram. Tapi kalau hanya tetangga desa, apalagi cuma tetangga rumah, datang ke sana untuk silaturahim dengan pamannya, bibinya, tidak masalah. Dan hendaklah seorang suami berusaha untuk mendukung yang demikian. Itu baik. Silaturahim adalah termasuk amal saleh. Termasuk di antaranya apa yang dilakukan, ya ikut beraktivitas, bersedekah, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau memang suami mengizinkan, karena ini adalah aktivitas yang baik, yaitu bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan-aturan agama. Di antaranya ya tetap menjaga auratnya, kemudian juga menjaga bicaranya, jangan sampai di sana ada ikhtilat atau campur antara laki-laki dan wanita, tidak masalah. Ya, seorang wanita, seorang muslimah mengikuti kegiatan tersebut. Nah, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas semua jawaban yang telah disampaikan. Karena mewakili Bumi Mengaji mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan atas materi yang sudah Ustaz berikan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Ustaz sendiri dan bagi kami
ilmu tersebut dapat kami amalkan dengan baik insyaallah, dan kami memohon maaf apabila dalam kajian ini ada kekurangan. Insyaallah kedepannya akan kami perbaiki kembali, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Saya tutup dengan ucapan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.